benarkah Tuhan Yesus sudah bangkit? Benar nggak Tuhan Yesus sudah bangkit? Benar. Kalau gitu bangkit semua berdiri. Kalau benar Tuhan Yesus bangkit, bangkit semua berdiri. Bangkit Tuhan semua, bangkit semua berdiri. Haleluya. Kalau benar Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus Allah yang kita sembah sudah bangkit. Coba dulu katakan kanan kiri, ceritakan bagaimana cerita kebangkitan Tuhan. Ayo coba cerita dulu, ceritakan dulu kanan kiri, ceritakan bagaimana proses kebangkitan. Cerita. Supaya dunia yang gelap ini butuh cerita. Yesus benar-benar Tuhan dan Dia sudah bangkit. Amin. Saya percaya saudara, Yesus kita bukan hanya mati saja. Amin. Ini jemaat Tuhan. Kalau saja Tuhan yang kita sembah, Yesus, coba renungkan baik-baik. Kalau saja Yesus yang kita sembah itu tidak jadi mati, Yesus yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah tidak jadi mati karena begitu mengerikannya salib Yesus. Saya mau tanya semua jemaat Tuhan di tempat ini, percayakah kau akan masuk dalam kerajaan surga? Saya ulang lagi. Kalau saja Yesus tidak jadi mati, percayakah dirimu akan masuk dalam kerajaan surga? Tidak. Bilang kanan kiri, tidak, kau tidak masuk dalam kerajaan surga. Bilang dulu coba, kau tidak masuk dalam kerajaan surga. Bilang dulu lah, aduh, kau tidak masuk dalam kerajaan surga. Benar? Jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik. Ternyata kematian Yesus itu membuat kita diselamatkan. Amin. Saya kasih tahu bagi jemaat Tuhan, semua kita yang hadir di tempat ini, semua yang kita persembahkan tadi tarian pujian penyembahan itu menjadi sia-sia. Sia-sia semuanya, tidak ada artinya. Bahkan kau mengiring Yesus, kau menderita, kau bangun rumah Tuhan, kau bekerja buat Tuhan, semuanya sia-sia. Karena kenapa? Yesus tidak mati bagi kita. Tadi dipujilah Tuhan yang luar biasa, Allah yang dahsyat, karena kasihnya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Bilang kanan kirinya, Tuhan sangat mengasihimu sahabatku. Bilang dulu, Tuhan sangat mengasihi. Bilang dulu, Tuhan sangat mengasihimu. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus bangkit dan Dia terangkat, Dia katakan, aku ingin ke surga, menyediakan tempat bagi. Saya mau tanya bagi jemaat Tuhan, siapa yang dengan percaya dirinya, kalau kita ini maaf kata, ini jam 3 kurang, maaf kata, nanti kira-kira jam 6 sore pergantian waktu, lalu bunyi sangkakala berbunyi, tereng. 1 Korintus katakan pasal 5, tereng, ketika sangkakala dibunyikan, siapa yang dengan percaya dia akan terangkat dalam kerajaan surga. Coba angkat ini, yang percaya bahwa dia akan terangkat. Coba yang percaya. Coba ketik ini yang percaya ya, yang percaya. Silakan tanda tangannya. Lah, yang lainnya pada kemana? Belum mau. Saya mau tanya bagi jemaat Tuhan. Saya mau tanya, tujuan akhir hidup kita kemana? Surga. Jangan pelan-pelan. Tujuan akhir hidup kita kemana, Bapak Ibu? Yang benar. Saya tanya lagi. Tujuan akhir hidup kita kemana, Bapak Ibu? Surga kan? Tapi saya kasih tahu jemaat Tuhan semua yang hadir di tempat ini, tujuan akhir hidup kita surga. Tetapi ternyata surga punya kriteria, punya standar. Haleluya. Bilang kanan kirinya, surga punya standar. Bilang dulu, bukan standarnya motor, bukan ya.
Ya, bukan ya. Dia punya kriteria, men. Saya kasih tahu bahasa Koreanya. Nanti tanya sama orang-orang Korea Utara ya. Godangdo nadarjo saoteo nadarbil. Apa itu? Tanya sama orang Batak. Yang Batak, yang orang Batak, angkat tangannya tinggi-tinggi, coba. Ya orang Batak. Oh, wes, turun nih. Saya mau tanya, apa artinya? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadi pendeta langsung. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang. Halo, banyak yang jadi orang Kristen. Orang Kristen nggak sini? Yang di sini orang Kristen nggak? Semua kita ini banyak orang Kristen. Tapi Tuhan bilang dari sekian orang Kristen sedikit yang dipilihnya. Nggak semua. Makanya saudara, Alkitab katakan, yuk kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Bicara tentang surga. Halo jemaat Tuhan, perhatikan ini ya. Surga, Tuhan bilang engkau sudah diselamatkan, engkau sudah bangkit. Mulai hari ini yuk kita berpikir tentang surga. Haleluya. Bisa nggak kita mikir tentang surga? Halo Bapak Ibu, dunia yang kita tinggal ini fana loh ya. Baru kita dengar di berita sekarang lagi apa namanya tuh, perang ya, antara Amerika dengan Iran. Saya percaya semuanya sering buka berita-berita di online kan. Saya kasih tahu, dunia ini tidak kekal. Halo, Pak D, Bude, Mbak, dunia ini tidak kekal. Bilang kanan kirinya, dunia ini tidak kekal. Bilang dulu, dunia ini tidak kekal. Jangan kau berusaha, bagaimana supaya ada hartaku banyak, supaya kebun sawitku banyak. Haleluya. Kok lemes? Kebun sawitku banyak. Mati-matian kau berusaha memperkaya diri. Wah, ingat, Tuhan bilang ingat bahwa dunia ini sementara. Yang Tuhan ingatkan, surga adalah tempat yang kekal. Haleluya. Makanya Tuhan bilang, pikirkan perkara yang di atas. Bilang dulu sekali lagi dengan tetanggamu, pikirkan yang di atas kawan. Bilang, kalau saja hari ini, coba kita renungan, kalau saja hari ini mau menjemput kita, kira-kira kita kemana dasarnya? Ke surga kah? Atau jangan-jangan kita ke dalam neraka? Karena saya melihat ini jemaat Tuhan, orang sekarang berlomba-lomba supaya dipuji orang, supaya kelihatan lebih keren. Saya nggak salahkan engkau bekerja mati-matian, silahkan. Saya nggak salahkan kau bangun rumahmu bagus, silahkan. Saya nggak salahkan kau punya kebun lebar, tidak masalah. Tapi yang saya mau tanya, bagaimana urusanmu dengan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Bagaimana jam doamu dengan Tuhanmu? Jangan-jangan saking sibuknya kau lupa. Haleluya. Jangan-jangan saking sibuknya kau letih, sudah capek dari kebun seharian, sudah letih, sudah capek ngurus ini, ngurus itu. Halo, jemaat Tuhan, saya kasih tahu, dunia ini bukan tempat yang kekal, tapi surga tempat yang kekal, dan Allah di sana sedang mempersiapkan kerajaan surga itu. Amin. Yang menjadi pertanyaan, kita sudah siap dah? Itu yang menjadi pertanyaan. Haleluya. Coba kita perhatikan dulu. Gini jemaat Tuhan, saya percaya di tempat ini adalah orang-orang surga. Haleluya. Bilang dulu kanan kirinya, kita orang surga teman. Bilang dulu, kita orang surga. Haleluya. Tapi gini jemaat Tuhan, kan perlu ditanya, perlu diuji dulu. Amin. Bener nggak orang surga? Coba kita cek yuk, coba cek. Orang manusia surgawi harus dimatikan dulu keinginan duniawinya. Haleluya.
Temanku bilang, temanku. 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 Orang surgawi itu Surgawi itu harus harus mematikan mematikan keinginan dunia. keinginan dunia. Jadi keras suara anak-anak itu. Masih kuat mereka. Orang surgawi itu kedagingannya harus dimati. Kata mati berarti stop, berhenti. Amin. Ayo berhenti dari hal-hal yang kotor, yang najis. Amin. Iya. Hawa nafsu. Kata dokter, Pak D itu kolesterol tinggi. Jadi mulai sekarang jangan makan daging. Tapi yang namanya hawa nafsu, selerahnya luar biasa. Ya wes lah, mati-mati ya wes. Kalau mati, kalau dibilang mati enggak, hidup enggak piye. Ayo. Bilang kanan kirinya, hawa nafsumu lo kawan, matikan, ya matikan hawa nafsumu. Bilang serakah. Lebih kuat lagi serakah. Tahu serakah, hak orang juga ditelan. Apa ya saya? Hak orang diambil. Tuhan tidak ajarkan seperti itu. Haleluya. Itu hidup yang lama. Bilang kanan kirinya, itu hidup kita yang lama kawan. Bilang itu hidup kita yang lama. Kalau hari ini masih ada betul, jiwa kalau sudah di dalam Tuhan nggak boleh lagi. Haleluya. Nggak boleh lagi. Ingat firman Tuhan, Bapak Ibu ya, serahkan itu buang jauh-jauh. Amin. Buang jauh-jauh. Terus saya mau tanya, yang hadir di sini semua orang Kristen dah? Orang Kristen dah? Tuhan nanti lo dengan yang berhala. Haleluya. Haleluya. Bilang kanan kiri, Tuhan tidak suka yang dengan berhala. Bilang kanan, Tuhan tidak suka dengan yang berhala. Orang Batak tuh punya tuh anti apa? Anti potong. Saya punya udah. Dia bilang, tolonglah, pakai parang, tes lagi. Ah serius dah? Iya tes lagi. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Tangan, jangan. Kalau nama itu takut ilmuku. Semua di tempat ini yang namanya berhala jauhkan. Haleluya. Jangan lagi, itu masa lalu. Bilang kanan kiri dulu, itu masa lalu. Bilang, itu masa lalu. Amin. Yang namanya berhala itu masa lalu. Halo anak-anak muda, apa berhalamu hari ini? Kalau sesuatu yang sudah melebihi Tuhan, itu berhala enggak? Salah. Sesuatu yang sudah melebihi Tuhan itu berhala enggak? Salah. Kalau udah handphonemu, kau bertahan main handphone scroll sampai 2-3 jam, padahal waktumu berdoa hanya menit. Saya mau tanya, berhala nggak itu? Berhala nggak? Halo ibu-ibu, halo ibu-ibu. Jangan hobimu itu menjadi berhala. Paket. Minjam pulang. Paket. Hutang katanya. Halo, hobimu jadi berhala. Bilang kanan kirinya, itu hidup lama kawan. Bilang dulu. Itu hidup lama. Itu hidup lama. Amin. Lihat suamimu, halo, sadar diri. Amin. Lihat pendapatan suami, sadar diri. Haleluya ibu-ibu. Haleluya. Sadar diri. Marah, sama-sama kata marah. Marah. Coba lihat kanan kirinya, wajahnya orang yang gampang marah atau orang gampang senyum. Coba lihat. Senyum Pak. Geram. Tahu Bapak Ibu geram? Tengok ya. Hari ini saya boleh kalah. Saya sok.
Saya kasih tahu, itu hidup lama. Amin. Itu hidup lama. Orang-orang surga harus buang itu hidup lama. Terus apa lagi? Kejahatan, fitnah. Sama-sama kuat-kuat katakan fitnah. Fitnah. Ya lagi fitnah. Fitnah. Bahasa Indonesia katakan fitnah lebih kejam daripada Pembunuhan. Ngeri sekali. Bayangkan fitnah lebih kejam dari Bu, ini loh Bu, aku tak tengok tadi. Apa? Itu loh. Apa? Itu. Coba, ya itu. Itu. Jangan suka menjadi penyebar fitnah, men. Kita ini orang-orang surga. Bilang dulu kanan kirinya, kita orang-orang surga. Tidak boleh lagi fitnah. Bilang dulu. Yuk. Kita orang-orang. Bilang dulu. Kita orang-orang surga. Tidak boleh lagi fitnah, men. Yuk. Anak-anak muda jangan suka fitnah. Ya, anak-anak muda jangan suka fitnah. Sekarang fitnah itu bukan lewat kata-kata. Lewat apa ini? Status. Hari ini saya bersama macan betina. Pikir dia ibu-ibu ini istrinya tidak tahu Facebookan. Lalu dia jumpai suaminya. Maksudmu apa ini? Macan betina. Sopo ini? Saya kasih tahu bagi jemaat Tuhan. Yuk kita jangan suka fitnah, amin. Amin. Kita bersatu. Yuk jangan saling menjelek-jelekan, amin. Amin. Bilang dulu sesama temannya, jangan saling menjelek-jelekan kita. Kita ini warga surga, bilang. Jangan saling menjelek-jelekan. Kita ini warga surga. Saya mau tanya, di tempat ini ada yang suci enggak? Ada. Ada yang lurus enggak? Ada. Kita ini ada bengkok-bengkoknya, ada kelemahannya, ada kekurangannya. Tetapi Tuhan bilang, warga kerajaan surga, matikan yang namanya fitnah dalam hidup. Haleluya. Apakah dirimu orang pilihan? Amin. Apakah dirimu orang pilihan? Amin. Ya, saya orang pilihan. Coba dulu. Apa yuk? Ojo ngelungin apa namanya? Bimbang-bimbang, jangan bimbang. Apakah kau orang pilihan? Amin. Ya, saya orang pilihan. Amin. Haleluya. Karena hanya orang pilihan di surga loh. Haleluya. Benar nggak? Aku nggak salah bahasanya. Coba kita lihat. Karena itu sebagai orang-orang apa? Pilihan Allah yang dikuduskan. Saya percaya di tempat ini orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Ya. Sahabatku itu, coba pegang dulu, pegang bahunya. Sahabatku, bilang dulu, sahabatku. Aku mengasihimu. Tapi lihat wajahnya, mengasihimu. Halo sahabatku. Halo sahabatku. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Meskipun engkau sangat menjengkelkan. Haleluya. Lah kan kasih kan? Iya kan? Lah kasih itu nggak milih-milih loh. Amin. Kasih Tuhan tuh kasih agape. Haleluya. Kasih tanpa syarat. Kalau ada di tempat gerejamu ada yang menjengkelkan, tetap kasih. Kalau ada di gerejamu ada yang menjengkelkan, tetap Kasih. Hati ngomongnya. Tetap Kasih. haleluya. Tetap kasih. Dimanapun menjengkelkan. Tuhan katakan, kalau kau dilempar dengan batu, kasih apa? Pisang. Kasih apa? Pisang. Pisang. Bayangkan gak Tuhan Yesus tuh. Dilempar wes bengkai kertek. Piye? Mau bisa enggak? Makanya bilang orang pengajaran Yesus itu orang tak suka. Tapi itu yang benar. Amin. Itu yang benar. Tuhan bilang apa? Ampuni. Supaya lagu pujian mengasihiku menjadi berkat dalam hidup. Amin. Ampuni. Saya melihat wajah-wajah sini orang-orang yang terluka ini.
Terluka karena terluka oleh suami, terluka oleh istri. risau. Ini anak-anakmu nih, terluka oleh bapaknya yang terlalu ganas, mamanya yang terlalu cerewet. Hati yang terluka. Tuhan bilang apa? Kasih. Anak muda kasih, meskipun dia menyiksa. Mama bilang gitu kan? Tuhan bilang kasih. Haleluya. Ibu-ibu, kau punya suami yang pelitnya luar biasa. Pelitnya luar biasa. Saya mau tanya, yang megang duitmu ibu-ibu atau bapak-bapak? Saya mau tanya, nanti saya berubah yang lain. Saya mau tanya, halo bapak-bapak, ibu-ibu tempat ini, yang megang duitmu suami atau istri? Istri. Suami istri. Suami istri. Uang dewe. Bendahara yang baik itu istrimu. Amin. Haleluya. Manalah kau tahu berapa harga bawang di pasar? Tapi ibu-ibu tahu. Tahu. Haleluya. Haleluya. Saya mau kasih tahu bagi jemaat Tuhan. Yuk kita belajar, yuk mengasihi. Meskipun kadang-kadang kita melihat suami kita, aduh, melihat kita istri dia, aduh, mulai dari pagi, mulai baru bangun, sudah ribut, sampai tengah malam, sudah ribut, sampai sudah mau tidur, ribut. Apa-apa? Kasih Tuhan. Amin. Saya kasih tahu bagi jemaat Tuhan. Inilah orang-orang surga. Berat kamu pendeta? Yes, berat. Makanya nanti saudara, sebelum kita nanti setelah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, ada hari pencurahan. Saudara tahu, Roh Kudus itulah yang memampukanmu, yang bisa engkau bisa mengerjakan firman Tuhan ini. Berat, yes. Bagaimana saya mengasihi suami saya, Pak Pendeta? Bagaimana saya mengasihi istri saya? Orangnya segini, yes. Sulit, yes sulit. Makanya saudara Tuhan bilang, maka aku akan berangkat ke surga, tapi Rohku akan turun. Roh Kuduslah yang akan memampukanmu mengerjakan firman Tuhan. Ya, amin. Terakhir, coba lihat dulu kanan kirimu. Orang yang lemah lembut nggak kira-kira? Coba, bukan omongannya. Duh, bukan omongannya. Ya, orang. Kira-kira dia menjadi suami yang lemah lembut nggak? Istri yang lemah lembut nggak? Haleluya. Kalau orang Batak itu diajar Pak lemah lembut, hanya ngajak suaminya makan. Itulah ngeri. Jadi kalau mau menikah dengan orang Batak, pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu. Ya. Mulai hari ini yuk renungkan baik-baik. Kata lembut sini bicara apa? Bagaimana engkau penuh perhatian. Amin. Bagaimana kasihmu melimpahnya. Hari ini jemaat Tuhan, orang-orang surgawi Tuhan bilang yang pertama apa? Matikan dulu keinginan daging. Yang kedua apa? Yuk kita hidup di kehidupan kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dua ini menjadi poin penting bagi kita. Supaya apa? Supaya kita nantinya ketika Tuhan datang menjemput orang percaya, surga sudah menjadi tempat yang layak. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang, tapi yang jelasnya bukan di dunia ini tempat kita, di tempat di mana Tuhan berada. Amin buat firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Banggalah punya Tuhan Yesus sudah bangkit. Bangga punya Tuhan Yesus sudah bangkit. Kau tidak menyembah Allah yang salah. Kau menyembah Allah yang benar. Dia tidak mati selama-lamanya, tapi dia bangkit. Kau menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup. Tapi Tuhan katakan hari ini, orang-orang surgawi, yuk kita benahi diri kita, yuk kita benahi hidup kita. Seperti tema katakan, yuk kita ulang lagi, periksa kembali hidup kita. Sudahkah kita mematikan keinginan daging dalam hidup kita? Sudahkah kita hidup di dalam kasih Tuhan? Dua hal ini menjadi jaminanmu untuk dalam kerajaan surga yang mulia. Mari